Halo sahabat, kali ini saya ingin menanggapi beberapa komentar yang begitu saya tengok ini paling banyak menanyakan tentang bagaimana cara mancing ikan mujair. Memang sih ada beberapa bandeng, ada beberapa lele, juga ada beberapa yang laut. Tapi yang terbanyak saat ini adalah mujair. Nah, untuk mujair ini memang nggak salah kalau teman-teman banyak bertanya. Karena ikan yang satu ini unik. Percaya nggak percaya, Anda berhasil di daerah A, umpan yang Anda gunakan atau cara Anda mancing dengan cara A ini tadi di daerah A ini Anda pergunakan di daerah B itu belum tentu optimal. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya pernah mengalami masa sulit. Setelah kerusuhan 98 itu saya mengalami masa sulit. Dan terakhir saya tinggal di Cengkareng. Nah itu memang masa-masa sulit saya. Bahkan untuk mencari lauk pun saya ya dengan cara mancing. Nah di sini saya juga ingin ini ke teman-teman ya, kalau misalnya lihat ada orang memancing atau mencari ikan dengan cara yang beda, ya jangan terlalu kita bully lah. Karena tidak semua orang mancing itu untuk hobi. Banyak dari teman-teman memancing itu memang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Karena kalau tidak makan ikan kan otomatis gizi buat anak-anaknya kan kurang bagus. Dan satu-satunya jalan yang si bapak ini adalah dengan mencari ikan, memancing. Kan memancing itu tidak terlalu modal besar, tapi bisa menghasilkan. Jadi bisa untuk membantu memenuhi gizi anak-anaknya. Saya nyampe, kenapa saya bilang memenuhi gizi anak-anak? Karena itu yang saya lakukan dulu. Nah, khusus untuk mujair, percaya nggak percaya, saat saya tinggal di Cengkareng dan mancing di sekitar daerah Kapuk, itu saya bisa dalam satu hari membawa ikan dari hasil mancing itu 2 kali. Karena kadang-kadang nggak enak sama yang punya empang. Kebayang kalau saya bawa sekali itu kurang lebih 5 kilo dalam kresek yang besar. Jadi nanti anak saya akan nyusul ke sana, ke lokasi saya mancing, seolah ngantar makanan. Nah, tas yang berisi makanan itu akan diisi dengan ikan untuk dibawa pulang. Ini tanggung jawab sebagai seorang bapak gitu loh, untuk memenuhi gizi anak-anaknya. Karena waktu itu memang sulit. Jangan untuk membeli gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari pun sudah pas-pasan. Tapi tertolong, gizi anak-anak saya tertolong dengan cara memancing. Nah nanti sore saya akan bawa 1 kresek lagi. Kurang lebih ya 5 kiloan. Kalau itu ditimbang 5 kilo aja, itu kan berarti saya membawa dalam satu hari itu 10 kilo. Itu freezer tuh nggak muat bro. Karena saya dulu kan punya kulkas juga kecil. Itu nggak muat untuk menampung ikan-ikan saya. Saat saya masih ini memancing mujair. Ilmu memancing mujair itu saya dapat dari sahabat Banten. Yang waktu itu saya ya waktu awal-awal pakai cacing, pakai lumut. Cacing udah jelas kalau di sana sulit, di Kapuk ini sulit. Dicuekin. Dapat pun 1 atau 2 gitu. Lumut juga begitu. Dapat, cuma nggak pernah yang bisa nyampe wah. Mancing jaring dulu belum ada. Yang awal-awal saya juga belum kenal mancing garong. Mancing garong waktu itu belum populer. Dan untuk mancing garong nanti akan saya share juga ya. Nggak apa-apa lah. Kembali karena mancing itu bukan tidak semua karena hobi, tapi karena kadang-kadang juga faktor kebutuhan. Jadi kita harus mengerti itu. Strategi mancing yang berhasil saya peroleh dari teman-teman Banten dan sangat efektif di Kapuk itu jadi tidak efektif waktu saya pergunakan di Bogor. Tahun 2008 saya pindah ke Bogor. Di sini banyak danau-danau gitu ya, tapi danaunya air bening dingin gitu. Umpan itu tidak efektif. Ini kenapa saya bilang mujair itu unik. Dan saya tidak heran kalau banyak teman nanya, karena saya banyak mengalami hal itu. Sementara saya kalau di Lampung mancing mujair ya cukup pakai cacing. Itu bisa panen. Waktu di Kapuk, di Cengkareng, itu percaya nggak percaya, umpan saya sangat sederhana. Pancing pun sangat sederhana. Kenur pun sangat sederhana. Karena memang kondisi keuangan yang sulit. Bahkan kalau sampai nyangkut, saya rela
nyolok-nyolok, atau bila perlu jebur. Karena memang sangat sulit. Jadi sangat disayang itu pancing itu. Umpan yang saya pergunakan saat itu adalah pelet 48. Nah, jenis mancingnya rawe, tapi pakai pelampung gitu. Jadi nanti posisinya akan tegak. Timah di bawah, ya. Timah-timah yang timah kuping yang segini-gini. Itu di bawah. Nah, baru di atas pelampung. Nah, rawe itu di tengah-tengah. Kurang lebih di tengah-tengah antara kedalaman, dalam hal ini si timah dan pelampung. Kira-kira di tengah-tengah. Itu bikin 5 atau 6 rawe rapat. Nah, rapat, jangan sendiri-sendiri. Jadi kalau diperkirakan saat diisi pelet itu jatuhnya itu nggak pernah jauh antara kail yang berisi umpan yang bawah dan yang atas, itu nggak terlalu jauh. Jadi gambarnya nanti bentuknya seperti bunga. Jadi menarik dia. Gitu. Dan itu kecil-kecil. Jadi kalau memungkinkan ya pancing itu yang semakin kecil. Jadi kecil-kecil dia. Jadi dia kayak lagi dikasih makan pelet memang. Jadi bentuknya banyak. Jadi nanti kalau kena air itu dia akan goyang-goyang ngembang gitu. Gambarnya ini gini kawan. Ini kalau ini misalnya senar. Nah dia posisinya ini akan gini nih. Nah, jadi akan gini. Yang nggak terlalu kaku sih dia akan gini nih. Nah nanti ini yang di bawahnya dan atasnya lagi. Nah masangnya kalau misalnya ini ke arah sini, yang ini ke arah sini, yang atasnya lagi ke arah sini, yang atasnya lagi ke arah sini gitu. Jadi bikin berlawanan kiri kanan pemasangannya. Jadi dibikin seindah mungkin gitu loh. Jadi ikan tertarik. Jadi seolah-olah lagi gombyokan. Dicoba saja. Saya nggak tahu di daerah teman-teman seperti apa. Jadi kalau misalnya itu ternyata nggak cocok, ya jangan kecewa. Jangan pernah takut memulai bereksperimen saat Anda memutuskan menjadi pemancing. Di saat pertama, kedua, kita gagal itu biasa. Kan kata motivator, kegagalan adalah awal satu keberhasilan yang baru. Jadi jangan pernah ragu untuk bereksperimen kawan. Yang selanjutnya itu jangan cuma terpaku untuk kail dan pancing kita. Kita juga harus fokus cara mendatangkan ikannya. Ikan mujair itu kalau udah ngumpul luar biasa kawan. Apalagi ikan-ikan lapar begitu ya. Apa tahu ada makanan yang enak. Wow, itu luar biasa. Itu nggak pernah akan berhenti kawan. Itu kenapa siang kita bawa pulang, nanti sore bawa pulang. Itu nggak pernah berhenti. Berhentinya saat kita lagi capek, mau istirahat, mau ngerokok dulu. Nah, gimana cara mengumpulkannya? Siapkan beras-beras jelek. Kalau mau berkorban dulu ya sementara pakai beras di dapur ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau zaman saya dulu kan memang masa sulit, jadi nggak mungkin saya korbankan beras di dapur. Lah beli aja literan nih kawan untuk masak itu gimana? Untuk masak di rumah itu beli literan, harus saya kurangi lagi, kan nggak mungkin. Nah enaknya kalau di Kapuk itu di toko-toko pancingan itu ada yang menyiapkan beras jelek, menir. Jadi entah sisa dari apa gitu ya. Tapi itu emang beras-beras yang udah buruk, udah jelek. Yang udah tinggal separuh-separuh gitu loh. Menir, tahu kan menir? Nah seperti itu. Kalau di Kapuk banyak. Karena itu untuk mengumpulkan ikan saat kita mancing garong juga itu dengan menir itu. Nah menir dicampur dengan pur ayam. Saya nggak tahu ya teman-teman di tempat lain itu namanya apa. Tapi kalau di Kapuk itu namanya pur ayam. Itu makanan untuk ayam gitu. Makanan apa namanya? Makanan buatan, makanan pabrikan untuk umpan ayam. Karena itu akan tenggelam. Nah itu dicampur dengan menir tadi. Tabur. Sekian menit sekali taburin. Itu ikan akan ngumpul kawan. Bahkan kadang-kadang saya sering harus dilepas lagi gitu loh. Karena memang kalau misalnya waktu itu bayar 10.000 gitu ya seharian, itu hanya untuk ikan mujair. Padahal di situ itu kan ada mas-mas yang gede. Kadang-kadang kena itu mas. Coba segera sengaja mancing mas, susahnya minta ampun. Kalau dulu yang nggak sengaja dengan saya tabur menir dan beras, menir dan purni tadi,
itu lama-lama ikan mas pun datang. Jadi nanti kalau yang saya pelajari nih, itu daerah situ itu jadi cekung. Karena saking banyaknya ikan, lama-lama jadi cekung. Jadi kayak berlubang. Karena kan kalau lumpur di daerah kapuk itu kan sangat lembut gitu loh. Kalau kena kibasan-kibasan ekor gitu ya akan semakin menjauh. Jadi lama-lama semakin berlubang. Nah, ikan mas yang babon itu paling seneng di tempat yang terdalam. Pernah saya coba ini, kalau mancing garong itu sering dapat mas-mas yang gede-gede gitu. Cuma perjanjian dengan ini kita hanya untuk mujair. Kalau untuk hal itu, saya positif. Cuma untuk banyaknya itu, saya nggak enak mau bawa. Bayar 10.000. Dapatnya 10-15 kilo tuh. Tiap hari Sabtu Minggu, itu waktunya saya mancing. Jadi di stok di dalam freezer untuk kebutuhan gizi anak-anak saya. Tapi sayangnya umpan yang saya keberhasilan saya ini saya pergunakan di Bogor tidak berfungsi, nyaris tidak berfungsi. Bukan tidak dapat ya, tidak berfungsi. Itu kenapa yang di awal tadi saya bilang mujair itu unik, pandai-pandailah kawan. Kalau kita bertanya percuma. Kalau mau yang netral ya memang cacing aman lumut. Cacing aman lumut itu netral, cuma ya dapatnya gitu. Tidak akan optimal kalau untuk kita yang saya bilang udah target untuk ikan banyak untuk keluarga itu ya nggak akan optimal. Oh, kalau saya di kampung ini, kalau ini nggak pakai yang sekarang pakai cotton bud segala macam untuk mempermudah ini, enggak. Kalau dulu rawe aja. Jadi cara megangnya ini ujung kail pegang sama saat di sininya kita putar. Pasti tarik seret. Udah. Nggak tahu teman-teman pakai teknik itu juga nggak. Jadi nggak pernah bikin yang macam-macam. Tetap pancing rawe itu tadi. Pokoknya dia akal-akalin. Jadi yang pelintiran ini tadi, kalau saya mau rawe ya tinggal disedikitin aja. Potong kita bikin. Jumlahnya paling 3 kalau rawe untuk lumut. Tapi tetap menggunakan itu. Gitu. Nah, kita pegang ujung, ini ujung pancing. Ini ujung rawe yang ke senar. Udah, kita puter-puter gini. Nah, dia akan nyangkut, tarik, seret, sampai berhenti di pancing. Sudah, nggak akan lepas itu. Nah, jadi, seperti apapun sudah. Kalau cacing udah nggak heran ya, teman-teman pasti udah nyoba semua. Tapi kalau lumut, itu yang saya gunakan dulu. Nah, teman-teman di daerah mana-mana, sahabat Pak Bro yang di daerah mana, silahkan dicoba. Tolong reportnya, jadi kita berbagi di sini. Oke. Apakah itu berhasil atau tidak? Mari berbagi. Nah, teman-teman yang nanya tentang mujair, saya dulu pemancing mujair. Bukan untuk hobi, bahkan untuk kebutuhan gizi anak-anak saya. Oke, apalagi ya, saya kalau udah ini ke masa lalu itu, bagi saya luar biasa bro. Melalui masa sulit itu udah saya nggak ada istirahatnya. Senin sampai Jumat saya kantor. Kalau udah Sabtu itu udah targetnya mancing. Tapi mancingnya bukan untuk seneng-seneng. Mencari nafkah. Nah, nanti ada nih teman-teman, ke lautnya kapan? Nah, itu setelah 2-3 tahun mengalami masa sulit itu, akhirnya saya keterima di satu perusahaan sampai sekarang. Nah, setelah itu baru kehidupan berubah dan saya mulai kenal laut. Itu sekitar tahun 2004 lah. Iya, 2004-an tuh baru mulai kenal laut. Dan lebih intensif ke laut tuh 2006-an. 2006 itu udah mulai ke laut terus tuh. Nanti saya juga akan ceritakan. Nah, teman-teman yang nanya bandeng, sabar ya. Saya dulu juga pemancing bandeng. Lagi-lagi, bukan untuk hobi. Untuk kebutuhan gizi anak-anak saya. Jadi mancing bandengnya udah bukan bukan lebih dari profesional lagi.
Karena Bandeng itu juga untung-untungan. Tapi emang akan ada yang membedakan antara di Galatama dan di ini. Nanti akan saya jelaskan. Saya ulas di next video, oke? Nah, untuk yang menanyakan tentang mujair, saya ulas. Oke, silakan komen di bawah. Kalau diperlukan, saya akan coba napatilas ke Kapuk. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Terima kasih sahabat.